eh, di awal-awal internet, saya baca beberapa buku pada saat itu, ada harapan ruang digital itu akan menjadi ruang publik yang baru dan sehat. Orang-orang dari Madhab Frankfurt di Jerman, salah satu aliran filsafat, itu Habermas salah satu yang paling kencang bicara soal ini. Pentingnya ada ruang publik yang sehat. Siap. Dibayangkan itu dalam bentuk kafe-kafe, di mana kalau di sini warung kopi, di mana orang berbicara secara setara dan sehat di sana, tentang berbagai hal, tanpa ada tekanan, tanpa ada apapun yang mungkin ada, yang murni soal person per person. Dan belakangan ruang digital diharapkan menjadi ruang publik yang sehat. Tapi ternyata kan juga menjadi ruang publik yang demokratis, sangat demokratis. Tapi nyatanya kemudian kita dihadapkan paling tidak 10 tahun ini, 1 dekade ini, itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ruang publik digital kita misalnya besar diarahkan oleh buzzer. Siap. Besar diarahkan oleh bahkan yang lebih moderat itu KOL, Key Opinion Leader. Mereka yang sengaja dipesan oleh beberapa orang atau kelompok, baik itu kelompok bisnis, kelompok politik, kelompok agama, untuk kemudian menggiring opini. Walaupun tidak sampai buzzer, dia tidak sampai disebut buzzer, tapi dia menggiring opini pada sesuatu yang dia yakini sebagai kebenaran oleh kelompok-kelompok. Sehingga kemudian pembicaraan tidak lagi menjadi sangat natural, seperti yang diharapkan. Nah, bagi saya itu ancaman. Karena dulu kan kita berharap media sosial itu menjadi media yang sehat. Tapi kan sekarang tidak. Ada khususnya fenomena buzzer, fenomena bullying. Kemudian salah satu yang sempat kita singgung waktu itu hilangnya kepakaran. Dan itu menjadi ancaman yang sangat nyata. Hilangnya kepakaran. Pernah ada viral, seorang ayah itu tidak percaya COVID karena media sosial. Dan anaknya mati-matian menyadarkan ayahnya bahwa itu hoax. Tapi ayahnya tetap. Dan ayahnya tidak percaya kepada vaksin. Sehingga ketika sakit terpapar COVID-19, dia tidak mau diobati karena tidak percaya obat COVID-19, tidak vaksin, dan akhirnya ayah itu wafat. Karena hoax tentang COVID-19. Nah, hoax itu juga. Dia yang membuat kemudian pembicaraan di media sosial itu menjadi sangat tidak sehat. Dan toksiknya kemana-mana. Akhirnya kemudian kita sekarang dihadapkan kepada satu pertanyaan. Akan lanjut bermedia sosial atau tidak? Kalau tidak, ada banyak kerugian yang harus kita bayar. Kalau iya, bagaimana pola baru? Nah, bagi saya inilah tantangan kita yang berada di generasi peralihan. Di era yang dulunya cetak atau analog menuju era baru digital yang begitu cepat. Revolusi industri itu kan berjalan berabad-abad. Tapi dari cetak ke digital ini kan begitu cepat. Begitu cepat. Dicetak gitu, Gutenberg gitu. Revolusi cetak itu berlangsung begitu lama. Tapi ke digital itu begitu cepat. Nah, ini tugas kita kemudian untuk kemudian mencari patron-patron, titik-titik, guidance book tentang bagaimana berdigitalisasi secara sehat. Sehat secara demokratis juga, sehat secara mental dan lain sebagainya. Nah, demokrasi itu kan sekarang dibajak dan terancam dibunuh. Salah satu pembunuh utamanya adalah perangkat-perangkat digital ini. Bagaimana opini seorang profesor
bisa dihabisi oleh seorang netizen. Dan hilangnya kepakaran itu kan berangkat buku itu berbicara tentang satu tentang AIDS yang disebabkan oleh HIV dan kemudian tidak percaya. Dan omongan tidak percaya meskipun terbukti itu tidak benar, itu akhirnya dipercaya oleh seorang presiden Afrika Selatan pada tahun 1900-an. Dan akhirnya dia tidak percaya bahwa ada kaitan antara HIV dan AIDS. Dan akhirnya dia membuat kebijakan yang tidak setara dengan sains, tidak lurus dengan temuan sains itu. Akhirnya dikabarkan membunuh 300.000 rakyat. Masya Allah. Dan melahirkan 30.000 bayi dengan masalah HIV dan AIDS di Afrika Selatan. Itu kan yang berbahaya. Dan itu yang kita ada di sekitar kita. Dan beberapa ornamen baik dari politisi, dari kalangan agamawan, kan kemudian menaiki ombak ini. Tidak bersetia kepada demokrasi. Kalau kalangan agamawan tidak bersetia kepada ilmu. Sehingga sudah mengamplifikasi semua kegiatan-kegiatan digital yang palsu dengan buzzernya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian panggung diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, tapi dia kompetitif secara digital. Kompetensi hilang, dibunuh oleh kompetisi-kompetisi palsu. Di mana kita ingat kemarin seorang dokter yang kemudian viral, yang kemudian diklarifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia. Itu kan kesedihan kita. Saya nggak tahu apakah ini hanya karena masa peralihan. Karena kan harus ada yang dikorbankan ketika kita berada di masa peralihan, pasti. Sebagaimana peralihan satu bangsa dari satu rezim ke rezim lainnya biasanya pasti ada korban-korbannya. Entah sedikit atau banyak. Entah manusia ataupun hal-hal terkait lainnya, misalnya ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi kan ini bukan soal peralihan, tapi ini soal karakter digital yang hendak dibentuk oleh sebagian orang yang memang begitu. Sehingga kemudian justru orang-orang yang berkompeten itu akhirnya, nah ini yang ingin saya juga garis bawahi. Orang-orang yang berkompeten menurut saya penting dia tidak hanya mengasah kompetensinya pada tingkat teks, tapi tingkat konteks, agar mereka mampu bersaing. Kalau mereka tidak mampu kemudian membaca konteks, maka berkolaborasilah dengan orang yang mampu membaca konteks itu. Misalnya seperti yang kita tonton saat ini, Endgame-nya Pak Gita Wirjawan. Di balik kamera ini ada tim-tim kreatif yang kompeten, yang kemudian berkolaborasi dengan Pak Gita melahirkan satu karya Endgame. Nah itu bagi saya juga penting. Kemarin ada obrolan di Kompas, perdebatan. Dan ini sebenarnya concern saya sudah lama. Bagaimana sarjana itu hanya menulis di jurnal yang rata-rata jurnal Indonesia itu dibaca oleh 27 orang. Itu riset menyebutkan jurnal di Indonesia itu dibaca oleh kurang dari 50 atau 100 orang. Padahal dibuat dengan sangat serius. Dengan riset bukan hanya pustaka, tapi riset lapangan, tapi dibaca oleh sedikit orang. Nah, di mana tentu seharusnya ada upaya untuk mengupgrade literasi kita agar jurnal itu dibaca. Tapi juga di sisi sarjana harus kemudian mulai berdamai dengan kenyataan ini dengan mereka turun gunung. Mulai menghadirkan riset-riset itu dengan bahasa-bahasa yang lebih populer. Saya ingat 90-an itu ada kelas menengah muslim. Orang-orang Islam yang membaca karya-karyanya Nurholis Majid, karya-karyanya Jalaluddin Rahmat, karya-karya tokoh-tokoh Islam, kemudian M.H. Ainun Najib, dan lain sebagainya. Dan itu selalu bestseller buku-buku mereka. Sekarang kelas menengah muslim itu tidak ada. Ya sudah, elit dan awam. Dan mereka bergerak sendiri-sendiri. Dan yang awam ini yang mayoritas. Nah, saya membayangkan
kelas elit muslim ini atau kelas intelektual secara umum itu mau turun gunung. Dalam bahasa saya, kalau harus jadi badut, dalam tanda petik ya jadi badut. Saya lama mengatakan ini di Metro TV. Saya siap menjadi badut untuk kemudian mengedukasi. Jadi menurunkan bahasa dan lain sebagainya untuk kemudian itu. Dan justru yang merobek kostum badut saya itu adalah Endgame. Semua orang berkata ketika Endgame pertama, ini wajah baru Habib yang nggak pernah kelihatan. Yeah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk saya. Untuk saya juga alhamdulillah mendapatkan ruang untuk bicara yang ya mungkin lebih substantif. Yeah. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang saya tidak perlu bersusah payah untuk kemudian menyederhanakan. Karena saya percaya seorang intelektual yang baik, dia bisa menyederhanakan bahasa. Iya. Iya. Idza tamal aqlu naqasal kalam. Orang yang sempurna akalnya, dia akan sederhana pembicaraannya sehingga sedikit efektif. Iya. Tentu tidak ya. Karena itu saya sering bilang perlunya jihad algoritmatik. Siap. Atau revolusi algoritmatik. Ya. Karena kita itu terlalu kemudian sekarang dibuat tunduk kepada algoritma yang sudah ada. Bahkan pada titik yang ekstrim, apa yang kemudian dikritik dalam filsafat teknologi, yang kemudian biasanya mengacu kepada Karl Marx. Bagaimana modernisme secara umum, yang salah satu kemudian produk terbarunya adalah digitalisasi ini, mengalienasi manusia dari dirinya sendiri. Saya kasih contoh. Kritik yang besar itu adalah kepada TikTok misalnya. TikTok itu dikritik karena betul-betul membuat dunia menjadi absurd. Tapi saya juga punya TikTok karena tidak mungkin itu dibiarkan. Kalau tidak, ya so must be go on. Yep. Nah, tapi saya melihat di TikTok, beberapa bulan saya ikut di sana. Konten-konten yang edukatif itu tidak disupport secara algoritmatik oleh mereka. Tapi konten-konten yang tidak edukatif, tapi mau ikut aturan main mereka, itu disupport. Maka kemudian saya mengakalinya dengan konten edukatif, tapi tunduk kepada algoritma mereka. Mereka misalnya punya sound tertentu, mereka punya sesuatu yang sedang viral, yang sedang mereka support. Nah, saya masuk ke sana. Siap. Misalnya pernah kita ngevideoin diri kita dalam keadaan belum rapi, kemudian ditaruh kameranya, diinjak gitu, kemudian ambil lagi udah rapi. Nah itu ketika kita pakai sound itu, pakai algoritma itu, kemungkinan viralnya tinggi. Akhirnya saya bikin. Saya dalam keadaan, saya bilang, kalau lagi sholat, pakaiannya biasa aja. Kemudian diinjak, kalau lagi ketemu pacar, pakaiannya keren. Nah, Tuhanmu itu pacarmu atau Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, harus memikirkan itu. Nah, bagi saya itu proses berdamai dengan algoritma. Karena nggak mungkin kita mengubah algoritma. Karena algoritma itu milik pragmatisme pemilik media sosial itu. Dan itu sudah ya milik mereka. Kecuali ada orang-orang yang mau memikirkan untuk bikin media sosial dengan algoritma yang sehat. Prinsip algoritma yang sehat, kalau saya sebagai seorang muslim, itu mengacu kepada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka algoritma yang berorientasi kepada manusia yang memiliki manfaat yang besar. Bukan memiliki sensasi yang besar. Nah, untuk bermimpi ke sana mungkin berat masih. Dan itulah kenapa kemudian umat Islam itu harus juga hijrah secara intelektual. Jadi mengupgrade. Sebenarnya ada Muhammadiyah di Indonesia yang punya corak Islam yang berkemajuan. Yang seharusnya didorong itu di bidang sains dan teknologi. Nah, kalau tidak ya kita berdamai dengan algoritma yang ada.
bagaimana menyiasati dalam tanda petik algoritma itu untuk value yang kita sedang perjuangkan. Tapi kan itu melelahkan. Itu kerja yang melelahkan. Dan cosplay menjadi orang awam itu kan sampai kapanpun tidak akan membuat kita menang dengan orang awam yang asli. Karena mereka nggak usah cosplay. Tuh. Nah itu yang menurut saya, makanya saya bilang jihad itu kerja keras secara algoritmatik. Ya, jadi kan sejauh ini yang kita manfaatkan dari media sosial itu masih cenderung instrumentalistik, belum substantif. Kalau kita ambil substansinya, sebenarnya media sosial ini kan kereta cepat menuju demokratisasi. Demokratisasi dalam segala hal. Dalam hal politik, dia bisa melahirkan tokoh dari bawah yang sangat genuine, yang dipotret oleh kamera-kamera HP yang belum HD. Kegiatan-kegiatan mereka tiba-tiba viral dan menjadi inspirasi. Secara talenta juga, dia seharusnya demokratisasi. Di mana bisa melahirkan talenta-talenta dari bawah yang bermain musik dengan baik dengan modal rekaman pakai sound HP. Dalam segala hal. Misalnya dalam hal agama, demokratisasi itu bisa memunculkan sosok seperti Gus Baha misalnya. Seorang dulunya kiai kampung yang kemudian sekarang menjadi sangat viral karena keilmuannya yang bahkan tetap pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, dan hanya pakai suara. Yang perlu diperjuangkan adalah kesetiaan kepada konten, substansi itu. Tapi kan ini ditunggangi oleh tadi monopoli-monopoli tertentu. Sehingga kemudian semuanya dibuat tidak substansial, instrumental. Oh ya dibikin seolah-olah tokoh ini didengar. Bahkan sekarang kayaknya tim medsos itu lebih penting dari tim lainnya bagi tokoh-tokoh itu. Bahkan ya sudah pengambilan angle mereka itu yang paling penting. Sehingga bisa jadi akhirnya media sosial membunuh proses demokratisasi itu sendiri dengan melahirkan tokoh-tokoh secara instan yang tidak pernah teruji meskipun punya kompetensi atau bahkan yang tidak punya kompetensi sekalipun. Ya udah lahirlah badut-badut kemudian di sana sini karena media sosial. Karena yang dikejar adalah viral. Nah itu bagi saya masalah dan justru kita maksudnya bukan kita dalam pengertian masyarakat di bawah tapi di atas bergerak tunduk kepada algoritma tersebut. Artinya tunduk kepada algoritma, bukan menciptakan suasana yang demokratis di media sosial gitu. Akhirnya ya sudah, echo chamber kita festivalisasi. Kenapa? Oh itu bukan kritik, itu kebencian. Sehingga kita sekarang rabun melihat mana kritik, mana kebencian, mana hate speech, mana kritik. Udah rabun. Dan kritik bisa di hate speech-kan hanya karena Bapak tidak senang gitu. Begitu juga dalam segala hal gitu itu berlaku. Nah, bagi saya ini sesuatu yang pertama harus dipikirkan. Kalau masyarakat kan bisanya hanya bergerak secara kecil ya. Tapi ini harus dipikirkan secara serius saya rasa. Kalau enggak ini akan menjadi bom atom suatu hari. Di mana kemudian kita nggak bisa pegang lagi. Apa yang bisa kita pegang. Karena itu ya perlu kemudian keseriusan di tingkat lembaga ataupun kementerian. Atau bahkan di level pemimpin. Untuk kemudian memberikan payung undang-undang tertentu dan kebijakan tertentu yang strategis dan efektif
untuk mengurus ini. Dari perspektif agama dulu lah, yang memang kompetensi saya. Ada seorang tokoh namanya Lil White tahun 1960-an yang mengkritik bahwa agama, khususnya Abrahamic faiths, Yahudi, Kristen, dan Islam, itu menjadi salah satu tokoh utama krisis iklim global. Kemudian dikritik balik oleh Said Hussein Nasr, salah seorang filosof yang besar di Amerika, filosof Islam. Tidak bisa kita melihat masalah ini dengan menuduh sana-sini secara egois. Karena sebenarnya agama punya doktrin-doktrin yang positif untuk mendorong krisis iklim global. Hanya saja kan kemudian perlu kesadaran tokoh-tokoh agamanya untuk melihat isu perubahan iklim ini sebagai isu penting. Karena secara doktrin agama itu memiliki ajaran-ajaran yang sangat positif melihat alam, sangat fair melihat alam. Misalnya dalam Islam, dalam surat Ar-Rum 41, itu Allah katakan kerusakan yang terjadi di semesta itu karena tingkah laku kamu, wahai manusia. Sehingga Allah ingin mengajari kita untuk melihat alam sebagai subjek, bukan objek. Bukan untuk dieksploitasi secara serampangan, tapi dieksploitasi secara secukupnya untuk sebatas memenuhi kebutuhannya. Sehingga kata Gandhi, alam itu tidak cukup untuk memenuhi segelintir orang yang tamak, tapi cukup untuk memenuhi seluruh manusia kalau tidak tamak. Ini hazanah-hazanah agama. Kemudian melihat alam juga sebagai subjek dalam artian memperlakukan alam sebagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Itu yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat tersebut. Kemudian karena itu relasi manusia dengan alam dalam Al-Quran itu inginnya setara, subjek-subjek, tidak eksploitatif, tidak pemerkosaan. Karena itu misalnya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi itu melarang seorang Muslim buang air kecil di air yang menggenang. Melarang seorang pemuda yang nongkrong di atas untanya. Jadi pernah ada pemuda nongkrong di atas untanya. Kemudian kata Nabi, sebagaimana kamu ingin istirahat, maka unta ini juga ingin istirahat. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, seorang Muslim itu dilarang menyakiti hewan dan tumbuhan. Dalam keadaan perang sekalipun. Itu etika perang dalam Islam. Kemudian faktanya juga, itu salah satu negara dengan gas emisi terendah. Itu adalah Bhutan. Dengan 2,2 juta ton gas karbon setiap tahunnya. Dan itu minus. Karena yang dibangun hanya 25%, selebihnya hutan. Net negatif. Negatif. Bahkan dia membantu sekitar 60% menyerap karbon di luar negaranya. Artinya dia bukan hanya 1:1 atau 0,0, tapi justru minus. Dan riset-riset menunjukkan itu karena Buddhisme yang ada di sana. Non-Abrahamic. Tapi secara umum agama itu berperan penting, bisa dijadikan sebagai medium untuk kemudian berperan penting dalam perubahan iklim ini. Nah, di sisi lain itu bukan soal pembelaan diri, tapi itu soal fakta. Dan ada PR memang, kadang ada jarak antara ajaran dan umatnya. Ini satu hal penting lain. Tapi di sisi lain,
modernisme itu menjadi tokoh penting bagi krisis iklim global. Bayangkan dunia itu dipegang abad pertengahan oleh agama belasan abad. Itu kehancurannya tidak lebih dipegang modernisme selama 3 abad, dari abad ke-16 sejak René Descartes sampai abad ke-19 modernisme. Dan itu kritik postmodernisme kepada modernisme. Bagaimana modernisme membuat krisis iklim global yang sangat dahsyat dengan mesin uapnya, dengan knalpotnya, dengan segala perubahan-perubahan teknologinya. Nah, dari sana saya ingin bicara bahwa ini PR kita bersama. Baik seluruh kalangan agamawan maupun kalangan sekuler. Karena itu kita perlu kemudian menjadikan ini sebagai isu pertama dan utama serta bersama. Itu pasti harus ada yang mendirigeni. Harus. Dan melibatkan semua aspek. Agama, kebudayaan, bahasa, dan lain sebagainya. Agama misalnya, ya perlu didorong seluruh civil society berbasis agama untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dan mendorong gaya hidup beragama yang tegak lurus dengan kesehatan iklim. Misalnya, saya tuh pernah bicara bagaimana Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin. Dan hari Senin itu dalam hadis adalah hari penciptaan alam. Maka jangan mengaku pecinta Nabi Muhammad kalau Anda merusak alam. Dan kadang sedikit jokes saya bilang begini. Nabi Adam itu memetik 1 buah aja turun dari surga. Anda mau masuk surga dengan illegal logging agak nggak masuk akal bagi saya. Illegal logging kok mau masuk surga. Nabi Adam memetik 1 buah aja turun dari surga. Anda nggak merawat alam pengen masuk surga, aneh. Nah itu menurut saya penting, isu lingkungan. Karena itu hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, itu ditambahkan oleh para ulama Islam menjadi salah satu maqasidus syariah, tujuan syariat Islam. Jadi syariat Islam harus tegak lurus dengan penjagaan lingkungan. Nah, dalam hal lain juga menurut saya penting. Karena ini soal gaya hidup seperti yang dikatakan oleh Pak Gita tadi. Bayangkan itu pernah viral sebuah bungkus mie instan itu yang dia ulang tahun 40 tahun yang lalu pernah ditemukan di pinggiran pantai. Plastiknya itu masih gak berubah. Itu kan ngeri sekali. Dan dalam segala hal, dalam kebudayaan, karena ini soal gaya hidup. Gaya hidup itu kan dibentuk oleh budaya, agama, dan lain sebagainya. Termasuk juga bahasa. Misalnya, saya sering mengoreksi. Kalau bisa, jangan katakan buanglah sampah pada tempatnya. Tapi letakkanlah sampah pada tempatnya. Karena kalau membuang, itu seolah-olah image-nya sampah itu buruk. Tapi kalau meletakkan, sampah itu bukan sesuatu yang harus dibuang, tapi diletakkan untuk nanti kita buat sesuatu, entah itu kerajinan, regeneratif. Tadi yang dikatakan Pak Gita. Itu. Jadi dalam segala hal itu perlu kemudian diperbaiki kalau tidak ingin mengatakan direvolusi soal perubahan iklim ini, dan melibatkan segala hal, dan harus ada yang mengorkestrasi itu. Dan kita kan berharapnya itu tokoh politik, mungkin negarawan, seorang tokoh politik yang berjiwa negarawan, yang melakukan itu, dan itu perlu koordinasi dari semua negara, karena itu isu perubahan iklim kan menjadi isu global gitu. Dan itu sebenarnya kalau dalam konteks agama Islam kita harus punya kesadaran universal. Bahwa apa yang kamu lakukan di sini, di satu kampung di Bondowoso, itu akan berpengaruh terhadap yang terjadi di sungai Amazon di Amerika Latin misalnya. Itu pola pikir yang integral, yang universal.
Itu yang menurut saya penting. Pertama tadi ya, kalaupun ada energi baru terbarukan atau energi alternatif, tapi kan gaya hidup itu harus dirubah. Kalau enggak kita akan terus mengulang bencana ini. Ya. Karena problemnya di kita melihat alam itu sebagai subjek atau sebagai objek. Modernisme itu kan mendidik kita melihat alam sebagai objek untuk diperkosa, untuk dieksploitasi. Ya. Sedemikian rupa. Dan kemudian edukasi ke anak muda itu menjadi sangat penting. Karena gini, anak muda itu kalau saya bawa sedotan yang tidak plastik, itu kayak, lebay. Kalau lu doang yang melakukan nggak akan berefek. Itu kan narasi-narasi yang dibangun. Ya. Atau terbangun di anak muda, sehingga kemudian kesadaran ini tidak tumbuh. Ya. Karena itu kerja yang sangat besar, khususnya di tingkat kesadaran pertama dulu. Kayaknya untuk menjadi kesadaran ini masih panjang nih kerjanya, belum ke narasi, belum ke campaign, tapi kesadaran aja masih panjang. Saya baru 2 hari yang lalu sebelum video ini diambil, mengajar di satu tempat dan kemudian dikasih makan nasi padang yang sampahnya itu bikin saya lapar lagi. Karena plastiknya itu, rendang itu pakai satu plastik, sambelnya pakai satu plastik, pergedelnya pakai satu plastik, kemudian pokoknya total itu ada 7 plastik yang ketika ditumpuk itu lebih banyak dari sebelum dibuka. Sebelum dibuka sedikit gitu, ketika sudah jadi sampah itu bayangkan. Karena itu menurut saya ini soal bagaimana membangun kesadaran baru, melihat ini sebagai isu yang penting dan melibatkan utamanya adalah teknologi pada akhirnya, paling tidak sebagai media campaign untuk hal ini, untuk atau bahkan menebarkan kewaspadaan, bukan ketakutan. Bahwa kalau tidak, kita akan menjadi generasi tanpa legacy. Syukur-syukur legasinya negatif akhirnya. Nggak negatif, syukur-syukur. Legasinya negatif. Ini karena bapak saya dulu gaya hidupnya toksik banget. Akhirnya saya jadi begini gitu. Iya, bagaimanapun saya melihat teknologi itu kan bebas nilai. Dia hanya sebagai alat. Karena itu dia harus memiliki sesuatu di depan dia dan di belakang dia. Kalau kita pakai bahasa teknologi, dia harus punya back end sebagai otak dari teknologi itu sendiri, agar kecelakaan-kecelakaan seperti media sosial ini tidak terjadi lagi kepada kita. Nah, di sanalah perlu value, karena teknologi ini hanya alat saja, maka butuh value agar teknologi itu yang tadi tidak mengalienasi diri kita sendiri. Nah, value itu pembicaraannya bisa tentang filsafat, bisa tentang agama, dan lain sebagainya. Nah, karena itu penting dalam perkembangan teknologi itu dia melibatkan nilai-nilai itu, kearifan-kearifan itu. Dia tidak berkembang begitu saja. Karena itu misalnya saya mengapresiasi CEO Twitter yang akhirnya berkantor di Afrika. Untuk kemudian membuat platform ini, membuat platform ini. Saya beberapa kali nonton pembicaraan dia di YouTube. Luar biasa. Lumayan visioner. Artinya, ya harus melibatkan semua pihak dalam penggarapan teknologi ini, agar dia tidak kemudian tumbuh seperti benalu dan mengalienasi manusia. Artinya dia tidak visioner, hanya pragmatisme belaka. Karena kalau dia sampai mengalienasi manusia, suatu hari saya membayangkan apa yang pernah saya tonton di filmnya apa ya, saya lupa
judulnya Will Smith gitu. Tentang robot gitu. Yang dia kesal robot akhirnya. Atau apa ya? Yang dia akhirnya kesal kepada robot karena robot memilih untuk tidak menyelamatkan anaknya kalau nggak salah, karena secara hitung-hitungan nggak make sense itu. Kan dunia tidak sekedar soal hitung-hitungan, kira-kira itu pesannya. Tidak bisa dilihat dalam kacamata teknologi, ansih. Makanya saya itu ya iseng-iseng agak percaya kepada orang Madura yang pernah saya temui. Saya pernah ngantri di ATM di kampung saya di Bondoso. Kemudian ada orang Madura yang setelah ambil duitnya dia hitung dulu. Beberapa kali dia ambil sehingga lama karena dihitung dulu. Kemudian saya tegur, Pak, ngapain masih dihitung? Ini mesin, kata saya. Wah, kata dia, sampean ini gimana? Justru karena ini mesin buatan manusia, saya tidak percaya. Wong sama manusia yang buatan Tuhan saja saya nggak percaya, kata dia. ini keengganan, teralienasi kepada kemanusiaannya, keengganan tunduk kepada mesin. Bagaimanapun mesin itu harus tunduk kepada kita. Ini saya mau digress sedikit nih, karena ini nyambung dengan sebelum kita ke kesenjangan, ngomong mengenai kesehatan mental. Kan? Karena agak-agak nyerempet nih. Kalau kita dengar cerita kayak begitu, tadi kita udah ngobrol mengenai gimana platform digital itu bisa memanipulasi psikologi kita, gimana kita nggak bisa memahami perilaku teman dari Madura yang ngitung duit dari ATM, ya kan? Untuk gimana kita bisa merawat kesehatan mental Indonesia atau orang Indonesia ke depan, gimana nih? Oke, saya itu 2 atau 3 tahun yang lalu kaget baca riset bahwa 1 dari 10 orang Indonesia atau anak muda Indonesia itu mengalami masalah mental. Dan yang bikin kita semakin sedih hingga takut adalah karena ini tidak pernah jadi isu masih secara populer. Tampaknya di semua pilkada dan pilpres yang pernah kita jalani, ini belum jadi pertanyaan, belum jadi isu. Apalagi isu yang seksi, yang strategis, yang kemudian pemimpin akan mempertimbangkan betul. Sehingga kalau salah dalam kebijakan ini, kemudian mereka akan tidak dipilih. Itu kan ukuran bahwa kesadaran publik tinggi tentang isu ini. Tampaknya belum. Padahal ini isu yang sangat penting. Di beberapa negara, di Korea Selatan misalnya, ini sudah setingkat dirjen atau bahkan kementerian. Masalah kesehatan mental. Kita bahkan untuk punya rumah sakit mental aja masih belum. Padahal ini isu yang sangat penting. Berapa banyak pertemanan itu menjadi pecah karena salah satunya punya masalah mental dan yang lain tidak menganggap itu soal masalah mental, tapi ini soal prinsip dia ngawur. Berapa banyak perceraian terjadi antara suami dan istri karena salah satunya punya masalah mental dan salah satunya gak memahami bahwa ini soal masalah mental. Dianggap orang ini toksik. Istri saya toksik, suami saya toksik. Karena hal kecil jadi besar. Padahal saya bicara dengan beberapa teman psikolog. Ketika ada sesuatu yang kecil di rumah tanggamu, kemudian menjadi besar oleh istrimu atau suamimu, kemungkinan dia punya masalah mental. Yang sebenarnya masalah mental itu, dia bisa diselesaikan dengan baik-baik saja dalam waktu rata-rata 3 bulan. Bahkan yang tidak bisa disembuhkan sekalipun, hanya bisa dipulihkan, itu bisa didorong dengan obat-obat tertentu melalui pendekatan psikiatris. Nah ini juga gak jadi isu. Padahal ini masalah di depan mata kita. Bahkan sekarang jadi candaan, kena mental lo. Kena mental gue gitu. Padahal ini menurut saya masalah serius. Dan masalah ini akan sangat panjang penyelesaiannya. Karena sekarang orang masih tidak sadar kalau dirinya punya masalah mental. Kalau sadar, dia kadang tidak tahu harus pergi kemana.
Sehingga pergi ke habib, pergi ke dukun, untuk didoakan, diruqyah dan lain sebagainya. Yang ketiga, mereka kalaupun tahu pergi ke psikolog, khawatir karena psikolog itu asumsinya dokternya orang gila. Kalau mereka mau ke psikolog, kadang nggak punya biaya, karena itu bukan perkara yang primer untuk orang mengeluarkan biaya 300.000 ke jasa psikologi, karena dianggap cuma sakit mental. Selama belum sakit fisik, orang kita menganggap itu bukan sakit, terlalu mahal untuk mengeluarkan biaya itu. Karena itu saya relatif concern di sini. Apalagi media sosial itu berperan besar dalam menghancurkan mental orang. Dengan bullying dan lain sebagainya. Bayangkan orang sambil tiduran ngebully orang lain tanpa sadar bahwa yang dibully itu membaca sambil menangis, bahkan sambil menyakiti dirinya sendiri dan menganggap dirinya tidak berguna. Ini menurut saya sesuatu yang perlu kemudian kita lihat juga, masalah mental ini. Karena itu saya relatif serius. Saya sudah beberapa kali menjadikan ini sebagai konten. Mengajak psikolog-psikolog untuk berbicara tentang ini di konten saya. Setuju. Bahkan saya membangun rumah sehat mental di daerah Cinere di Jakarta. Namanya Rumah Cahaya, yang memberikan konsultasi online maupun offline gratis bagi orang-orang yang punya masalah mental. Luar biasa. Nah, ini bagi saya harus menjadi isu besar bagi politisi, bagi pengusaha, bagi LSM dan civil society manapun. Karena kalau tidak, betul. Bayangkan akan ada banyak masalah yang sebenarnya sumbernya hanya karena ada masalah mental. Betul. Saya melihat memang media sosial juga itu berperan penting dalam merusak, dan karena dia menjadi biang masalah, dia juga sebenarnya bisa jadi biang solusi. Menjaga jarak, menjaga kewarasan kita, bahwa realitas kita adalah yang ada sekarang, bukan yang virtual. Itu sekarang orang rabun loh. Realitas kita itu apakah yang offline atau yang online? Online lebih indah. Bahkan seorang perempuan rela membeli makanan yang bagus untuk sekedar difoto, bukan dimakan. Dan dicicipin doang, setelah itu ditinggalkan. Yang penting fotonya. Karena bagi saya mereka berarti sudah teralienasi. Realitas mereka berarti realitas virtual. Bukan realitas dalam pengertiannya yang sebenarnya. Dan menjadi lucu kalau dia nggak percaya akhirat, percaya virtual, nggak percaya akhirat. Atau jadi bagi saya itu soal kerabunan juga. Yang perlu kita pastikan bahwa kalau dalam bahasa Quran, pastikan dirimu itu dan keluargamu baik-baik saja. Sebelum kamu ke kebahagiaan yang bersifat virtual dan lain sebagainya. Keluargamu, berapa banyak orang yang berjarak dengan keluarganya karena gadget. Berapa banyak pasangan suami istri itu ketika bangun pagi itu ngambilnya gadget, bukan tangan suaminya atau tangan istrinya untuk kemudian, karena ini kan menentukan kualitas hari Anda. Orang lagi pacaran, lagi makan malam, masing-masing lihat HP. Bukan melihat satu sama lain. Betul. Nah itu bagi saya ini kan berada di era peralihan kita menuju era digital. Perlu ada etika-etika yang kita sepakati bersama, bahwa kalau nongkrong nggak main HP, atau kalau lagi makan bersama nggak main HP. Karena gini, saya dulu diajarkan oleh ayah saya ketika kecil, nggak boleh ngomong ketika makan. Sekarang sih nggak ngomong, karena main HP. Nah itu perlu mungkin jadi kearifan etik kita, bahwa kalau lagi makan nggak boleh pegang HP dan lain sebagainya. Ini ya karena gini, kurikulum satu hal yang penting, saya sepakati. Tapi kan
yang akan pegang kurikulum itu adalah guru. Iya. Nah, karena itu pentingnya kemudian menjaga kualitas guru kita. Ya. Sebelum ke sana saya mau bilang begini. Rendra itu bilang dalam salah satu puisinya, jangan mau jadi guru. Karena duitnya nggak ada. Itu yang saya ingin bilang. Saya kurang suka dengan kata-kata guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan-jangan itu narasi yang sekarang sudah digunakan untuk kemudian ya udah kan kamu tanpa tanda jasa. Ya. Pahlawan kok kamu. Itu untuk kemudian meninabobokan para guru. Bahkan dalam hal guru agama gitu, misalnya fenomena, saya suka bicara begini. Kadang orang ketika memberikan uang kepada guru agama, entah itu penceramah atau guru sekolah atau guru ngaji dulu di kampung, kemudian mempertanyakan kepada si guru, kalau menerima duit itu gimana keikhlasannya dalam mengajar? Kata saya, yang dipertanyakan keikhlasannya bukan si guru, tapi kamu. Karena kamu mendapatkan sesuatu yang tidak ternilai, sehingga ikhlas enggak kamu beri segitu. Padahal itu enggak ada apa-apanya. Kamu tidak pernah membeli ilmunya loh, apalagi membeli keberkahannya. Kamu membeli waktu si guru itu. Sehingga jangan pertanyakan keikhlasan itu pada si gurunya, tapi pada kamunya yang memberi gitu. Karena itu dalam Islam ilmu itu bukan hanya soal transfer knowledge, tapi transfer keberkahan. Makanya posisi guru menjadi sangat penting di sana. Kalau soal knowledge bisa digantikan oleh Google, Wikipedia, kalkulator dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Jadi concern kita kepada guru itu menjadi sangat penting. Yang kedua, kebijakan terhadap guru atau dosen. Tridharma itu 3 tugasnya. Itu ya gak bisa dijalankan dengan baik. Akhirnya melakukan berbagai cara ngakalin, instrumentalistik. Untuk nyiasati agar risetnya itu bisa terpenuhi, akhirnya diajak mahasiswa suruh nulis, dia nitip namanya. Itu yang jadi perbincangan juga di Kompas, kolom opini beberapa waktu ini. Jadi kebijakan terhadap guru itu seharusnya menjadikan mereka sebagai pionir dalam riset. Agar ketika mereka mengajar itu menyajikan apa yang diriset dan kemudian kecerdasan intelektualitas itu bertumbuh, tidak stuck di sana. Saya ingat beberapa kawan saya yang jadi dosen, dia menggunakan PowerPoint-nya yang sudah digunakan beberapa tahun untuk ngajar saat ini. Itu aja. Dan dia seperti autopilot aja. Ngajar itu seperti autopilot aja. Kayaknya dia bisa deh ngajar sambil tidur. Karena sudah dia hanya mengulang. Karena nggak ada riset. Padahal salah satu dari Tridharma itu riset. 3 kewajiban seorang dosen. Tapi kan bukan salah si dosen. Karena si dosen ini dibebani SKS yang begitu besar. Belum lagi dibebani nguji, skripsi, tesis, disertasi yang berlebihan sudah. Seharusnya cuma sekian, tapi karena ya memang tuntutannya banyak, mau nggak mau dia menerima karena kebaikannya dan lain sebagainya. Karena itu akhirnya saya cenderung lebih mengingat guru dan dosen saya yang bekerja dengan tulus, bukan karena urusan-urusan administratif. Karena saya lebih dibesarkan oleh mereka ketimbang oleh dosen-dosen dan guru-guru yang cenderung administratif. Dan saya tidak dalam rangka menyalahkan si guru atau dosen, tapi karena sistem kebijakan kita itu membentuk guru-guru dan dosen-dosen menjadi tenaga administratif, bukan sebagai leader. Nah itu
bagi saya soal kesenjangan problemnya juga di sana. Sehingga kemudian orang yang punya akses kepada pendidikan yang baik akan lebih beruntung. Dan ini menurut saya salah satu kiamat kita. Ketika pendidikan itu soal akses. Sehingga kesenjangan terbentuk karena akses. Sehingga kemudian kemiskinan menjadi problem struktural. Saya ingin masuk ke sana. Kesenjangan ekonomi menjadi problem struktural. Orang yang anaknya orang miskin, maka kemungkinan besar dia akan tetap miskin. Karena kemiskinan itu soal problem struktural. Sebagaimana orang anaknya orang kaya, kemungkinan terdidiknya jauh lebih besar karena dia punya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Bahkan dia bisa membeli pendidikan yang berkualitas. Saya ingat betul tuh dulu. Bagaimana guru-guru yang baik di kampung saya itu dibeli oleh orang-orang kaya untuk ngelesi anaknya. Nah, sehingga kemudian kemiskinan menjadi problem struktural, sistemik, yang harus kemudian dilawan lagi-lagi oleh semua pihak secara struktural, masif dan sistematis. Kayaknya dosa sosial itu perlu ditambah sekarang, yaitu dosa digital. Ada banyak dosa-dosa digital, anonim, hoax, echo chamber dan lain sebagainya. Karena memang berjarak antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Sebagaimana berjaraknya antara agama dan spiritualitas. Agama dan spiritualitas pun berjarak. Kadang agama tidak kemudian mendidik orang menjadi spiritualitas. Orang dengan spiritualitas yang baik. Atau orang yang bijak. Karena agama sudah ditafsirkan, bukan agamanya tentu, ditafsirkan oleh oknum-oknum umat beragamanya atau tokoh-tokoh beragamanya justru untuk menjadi pembenci kok. Bukan tokoh yang bijak, tapi tokoh yang bajak. Nah, begitu juga pengetahuan. Sekarang kita era inflasi informasi, inflasi pengetahuan dari berbagai sudut muncul kepada kita. Sehingga orang yang pintar adalah orang yang bisa menyaring informasi sekarang. Sekarang buku itu rata-rata ada beberapa aplikasi di luar negeri itu yang merangkum buku. Karena rata-rata satu buku itu sebenarnya hanya beberapa lembar saja isinya. Selebihnya itu toksik aja, basa-basi busuk aja. Noise. YouTube juga begitu kan, sebagian noise dan lain sebagainya. Nah, karena itu kemudian kita berada di era disrupsi informasi. Dan yang paling payah, tidak ada kebijaksanaan di dalam pengetahuan itu. Karena itu Islam menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengetahuan. Ilmu yang tidak ada manfaatnya, maka dia tidak layak disebut ilmu. Karena itu ilmu harus memiliki nilai manfaat. Itu yang kemudian disebut sebagai keberkahan dalam ilmu. Karena itu kita dididik misalnya di pesantren, penghormatan terhadap guru. Kita rela mencium kaki seorang guru karena keberkahan. Karena kalau guru itu tidak rela, maka transfer knowledge tidak akan terjadi dengan sempurna. Pengetahuannya mungkin bisa kita ambil, tapi keberkahannya hilang. Sehingga tidak akan mendidik kita menjadi bijak, bahkan bisa mendidik kita menjadi instrumental. Apa yang dikritik oleh Madhab Frankfurt. Orang semakin berpengetahuan, tapi semakin digunakan untuk ngakali orang lain, membohongi orang lain, menipu orang lain. Nah itu yang kemudian karena itu misalnya kita itu diajarkan di pesantren. Kalau baca kitab, misalnya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, itu setiap sebelum baca harus mengirimkan doa berupa Al-Fatihah kepada Imam Ghazali. Agar ini bukan hanya soal transfer knowledge, tapi transfer kebijaksanaan. Bagaimana saya diajarkan dulu ketika membaca kitabnya Suhrawardi Al-Maktul, salah seorang filosof, itu harus membaca doa dan bahkan berpuasa. Karena itu permintaan Suhrawardi Al-Maktul.
Dan payahnya, Quran itu diminta untuk diberlakukan seperti itu, tapi tidak diperlakukan seperti itu oleh umat Islam. Quran bilang, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh dia, tidak bisa mendalami dia, kecuali orang-orang yang suci. Ini hanya diartikan pada aspek hukum saja. Mau pegang Quran harus wudu. Padahal bagi saya, itu bukan soal ujaran hukum, tapi ujaran spiritualitas. Tidak bisa sampai ke makna-makna terdalam Al-Quran kalau kamu tidak bersih, tidak jernih hati dan pikirannya. Maka bersihkan hati dan pikiranmu, maka kamu akan sampai bukan hanya soal pengetahuan terhadap Al-Quran. Karena kalau Quran hanya dipelajari sebagai pengetahuan, dia bisa dijadikan alat justru untuk tindak terorisme. Ya. Tapi kalau dengan kebijaksanaan, dia akan menggiringmu pada cahaya. Ya. Nah itu bagi saya, jarak itu harus kemudian dihilangkan. Ya. Nah sekarang kan, bahkan kita baca buku bajakan. Gimana mau berkah? Baca buku bajakan, baca jurnal bajakan itu banyak kan. Sekarang jadi tren tuh. Jurnal bacanya bajakan, PDF belinya satu tapi di copy dan disebarkan secara serampangan. Jadi mana mungkin ada kebijaksanaan di sana, di ilmu itu. Kemudian tidak ada penghormatan terhadap guru. Guru itu digibahin kok sekarang. Dosen itu keluar digibahin. Sehingga bagi saya transfer knowledge aja mentok yang bisa didapatkan, tapi keberkahannya tidak ada. Sehingga banyak di sininya, tapi dia tidak bisa mengubah dirinya, nggak bisa turun ke sini. Apa yang di sini tidak bisa turun ke hati. Sehingga kemudian kita melahirkan banyak orang-orang pintar yang busuk, yang koruptif, yang eksploitatif, dan lain sebagainya. Saya setuju bahwa Taliban itu tidak transnasional karena dia sangat identik dengan suku tertentu di Afghanistan, kebangkitan suku tertentu dengan ideologi tertentu. Tapi bukan berarti value-nya nggak bisa kemana-mana. Artinya kita perlu mengambil pelajaran dari setiap yang ada. Seperti tadi kita sudah bicara, apa yang terjadi di Sungai Amazon akan berpengaruh terhadap Ciliwung, kira-kira begitu. Apalagi ini soal value. Nah, Afghanistan itu tidak pernah keluar dari konflik. Itu rata-rata karena 7 suku yang terus saling bertengkar di sana. Di Indonesia 7 itu bukan suku. 7 itu perkara menyebut martabak manis. Ya. Orang Indonesia itu menyebut martabak manis saja ada 7 perbedaan. Ada yang nyebutnya kue apem, di kampung saya disebutnya terang bulan, matahari, kue matahari, dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak bisa menjaga apa yang disebut dengan imajinasi oleh Ben Anderson, seorang Amerika sarjana yang akhirnya wafat di Indonesia karena meneliti Indonesia hingga mati, seorang Indonesianis, utamanya adalah soal imajinasi. Siap. Afghanistan gagal membangun imajinasi bahwa mereka adalah saudara. Kita sukses membangun imajinasi dengan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan lain sebagainya, bahwa kita adalah saudara. Begitu juga dalam Islam, ada terminologi ukhuwah Islamiyah. Orang biasanya mengartikan persaudaraan di antara umat Islam. Padahal bagi saya, kalau mau setia kepada makna bahasanya, etimologisnya, ukhuwah itu artinya persaudaraan. Islamiyah itu posisinya sebagai sifat secara bahasa. Jadi persaudaraan yang sifatnya keislaman, bukan persaudaraan di antara umat Islam. Artinya persaudaraan siapa saja, mau muslim dan non-muslim, mau manusia dengan binatang dan tumbuhan, dengan semesta, asalkan persaudaraannya bersifat Islami sesuai dengan nilai-nilai luhur, keadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya, maka itu ukhuwah Islamiyah.
termasuk dengan semesta, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Karena itu saya bilang bukan hanya ukhuwah insaniyah, kemanusiaan, tapi ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Tuhan, yaitu semesta. Karenanya saya bilang bukan hanya hablum minallah dan hablum minannas, tapi hablum minal makhluk. Hubungan bukan hanya dengan Allah, dengan sesama manusia, tapi sesama makhluk Tuhan juga harus dibangun hubungan yang baik untuk kesadaran lingkungan tadi, kesadaran ekologis. Apalagi saya ada yang lupa soal ekologis itu kadang bencana ekologis dilihat dalam perspektif teologis. Itu yang berbahaya. Ada tsunami di Aceh, dikaitkan dengan perilaku orang di pantai yang membuka aurat. Sehingga kemudian solusinya menutup aurat. Dan akhirnya nggak nyambung. Terus aja itu bencana. Di Bali misalnya. Nah itu juga kesalahpahaman. Nah, kembali ke Afghanistan. Imajinasi itu yang bahwa kita adalah saudara sesama orang Indonesia. Arab itu tidak pernah sukses. Timur Tengah itu dengan Arabismenya, dengan Islamismenya, kita sukses dengan Pancasilanya. Padahal Timur Tengah itu satu suku, Arab, beda negara. Kita banyak suku, satu negara. Nah, karena itu pelajaran terpenting bagi saya dari Afghanistan. Dan itu yang dipelajari Afghanistan ke NU di Indonesia kan, memang. Dan ini era di mana Islam di Indonesia bisa jadi kiblat bagi Islam dunia. Dan demokrasi di Indonesia bisa jadi kiblat bagi demokrasi di dunia. Dan arahnya kan ke sana sebenarnya. Kalau kita kemudian sukses mengelola imajinasi itu, bahwa kita setara, bahwa kita saudara. Imajinasi bersama. Karena utamanya kita tidak saling membunuh, kata Ben Anderson, bukan karena kita takut hukum atau taat hukum, tapi karena kita punya imajinasi yang sama. Saya tidak akan melukai Pak Gita, karena bagi saya Pak Gita adalah bagian dari diri saya, saudara saya. Sehingga kalau Pak Gita menangis, saya juga akan sakit. Nah, itu yang harus kita jaga bersama sebagai berkat. Sekaligus juga, menurut saya, hikmah yang penting kita ambil adalah pentingnya mempresisikan definisi kita tentang moderatisme dan radikalisme. Jadi jangan kemudian serampangan mengatakan, oh dia radikal. Dan juga jangan serampangan mengatakan, oh radikalisme itu tidak ada. Bagi saya ekstremisme labelisasi itu bahaya. Labelisasi bahaya dan menyatakan seolah-olah tidak ada masalah. Betul. Radikalisme itu juga sama bahayanya bagi saya. Karena itu titik moderasinya harus dicari. Karena definisi itu menjadi penting kalau kita belajar filsafat. Karena definisi itu yang mengotakkan. Betul. Definisi itu fungsinya membatasi, memilah dan memilih dalam filsafat. Membelenggu bahkan. Membelenggu. Karena itu betul-betul kita harus berhati-hati. Agar kemudian tidak ada yang tersinggung. Sehingga kemudian kita tetap bisa hidup bersama di bangsa ini. Karena kita dulunya berharap dengan digitalisasi itu akan terjadi partisipasi yang besar dalam demokrasi. Dan partisipasinya adalah partisipasi ide. Bukan partisipasi buzzer, bukan partisipasi ujaran kebencian, partisipasi apapun, tapi partisipasi ide. Agar demokrasi kita menjadi substantif. Tidak hanya legal formal saja. Nah, semuanya kemudian banyak bertumpu kepada digitalisasi, perangkat digital, dan perangkat digital bertumpu kepada kesadaran kita. Nah ini lingkaran setan. Kesadaran dibentuk oleh perangkat digital dipengaruhi oleh kesadaran. Nah karena itu jihad digital itu menjadi sangat penting bagi saya oleh semua pihak. Perlu
perlu dipikirkan serius. Sebagaimana soal mental tadi perlu di tingkat lembaga atau dirjen atau kementerian, begitu juga digital. Karena kan, dan jangan sampai lembaga digital yang nanti dibentuk misalnya berpihak kepada penguasa. Dia harus berpihak kepada pengetahuan.